Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kaifa halukum ayuhat talabah? Bi khair walhamdulillah. Ahlan wa sahlan fil 'amid dirasil jadid. Ahlan wa sahlan fi hadzal mustawa. Wa ma'akumul an madatul hadis wa awwalu ma sanadrus fi hadhil madah al hadis al khamis wa thalathun min al arba'in an nawawiyah. Wa qabla an nakhtu ila darsina fahayya nabda bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarri ay yahqiru akhahul muslim kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu rawahu Muslim. Hadzal hadis ayuhat talabah hadithun 'azimun lahu makanatun 'aliyah fil Islam haitsu yatakallamu 'anil ukhuwah al-islamiyah wa ba'd huquqil muslim. Hadis ini merupakan hadis yang agung, hadis yang memiliki kedudukan tinggi karena berbicara tentang ukhuwah islamiyah dan beberapa hak-hak muslim, ya, hak-hak sesama muslim. Mari sama-sama kita menyimak penjelasan daripada hadis ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tahasadu ay la yahsud ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian hasad satu sama lain. Hasad sendiri adalah karahiyatu ma an'amallahu ala akhika. Engkau benci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berupa kenikmatan atau kebaikan kepada saudaramu. Jadi ketika engkau merasa benci terhadap nikmat atau kebaikan orang lain, maka itulah hasad. Rasa benci tersebut bisa di follow up atau dilanjutkan dengan usaha untuk berbuat buruk atau diekspresikan dalam ucapan dan perbuatan. Dan orang yang mengekspresikan hasad dengan perbuatan ataupun ucapan, bisa saja dia menginginkan agar kenikmatan itu didapat oleh dirinya, bisa saja tidak, hanya benci saja seperti itu. Itu semuanya adalah hasad, dan hasad merupakan akhlak yang tercela sekaligus penyakit hati yang terlarang yang diharamkan dalam agama Islam. Kecuali ada satu jenis hasad yang kemudian oleh para ulama disebut dengan ghibthah, di mana ghibthah ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta, lalu dia menginfakkannya sepanjang hari dan sepanjang malam. Yang kedua, kepada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan Al-Quran, diberikan hafalan Al-Quran, diberikan bacaan Al-Quran, diberikan pemahaman ilmu tentang Al-Quran, lalu dia
melaksanakannya, mengamalkannya setiap hari dan setiap malam, maka rasa ingin atau rasa ingin seperti orang tersebut itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam, bukan hasad yang tercela. Selanjutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala tanajashu ay la yazidu fi thamani sil'ah man la yuridu shira'aha liyughriya ghairahu. Janganlah kalian meninggikan harga suatu barang sedangkan kalian tidak ingin membelinya dengan tujuan untuk menipu orang lain. Nah, dalam muamalah ada yang disebut dengan bay'un najash. Bay'un najash itu misalkan ada seorang penjual, ada seorang pembeli, lalu ada pihak ketiga. Nah, ketika pembeli ingin membeli di penjual, lalu sedang mengecek harga, ya, atau sedang menawar harga, tiba-tiba ada pihak ketiga datang, lalu dia membeli atau menawar barang tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Padahal pihak ketiga tersebut tidak memiliki niat untuk membeli, tidak butuh terhadap barang yang dimaksud. Kan tetapi dia sengaja melakukan itu untuk menipu, mengelabuhi pembeli yang tadi, ya, agar sama membeli dengan harga yang tinggi. Nah, ini ada unsur penipuan tentunya, ada unsur kezaliman, sehingga bai'an najash atau al-munajashah terlarang, diharamkan dalam Islam. Para ulama mengatakan al-munajashah secara umum, baik dalam jual beli, bay'un najash, ataupun dalam seluruh bentuk muamalah yang mengandung penipuan, mengandung kelicikan, itu tidak boleh dan diharamkan. Selanjutnya, qauluhu wala tabaghadu ay la taqata'u li baghdha. Jangan kalian saling terputus hubungan karena membenci, karena marah. Atau para ulama menyebutkan la taf'alu sababal baghdha. Jangan kalian melakukan sesuatu yang menyebabkan saling membenci atau saling marah. Nah, karena pada dasarnya setiap orang itu bisa marah, ya, bisa marah. Akan tetapi yang tidak boleh adalah terus-menerus memicu melakukan suatu hal yang memicu kemarahan atau memicu kebencian. Nah, sehingga dilarang dan disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru ay kullun yudbiru anil akhar bughdon. Setiap orang atau setiap pihak menjauhi pihak lainnya karena benci. Nah, setelah tadi jangan saling marah, jangan saling benci, selanjutnya jangan saling berjauhan karena kebencian yang tadi. Nah, mudabaroh itu kan dari kata ad-dubur, ya, mohon maaf, artinya bagian belakang. Ya, jadi mudabaroh itu saling membelakangi, saling berjauhan. Ketemu fulan tidak mau, kenapa? Karena sedang marah, karena sedang benci. Nah, ini tidak boleh. Dikuatkan dalam hadis lain oleh Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak dihalalkan, tidak dibolehkan bagi seorang muslim menjauhi, membiarkan saudara muslim yang lainnya melebihi 3 malam. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selanjutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah kalian menjual di atas penjualan orang lain, ya. Menjual di atas penjualan orang lain.
Misalkan ada seorang pembeli, ada seorang penjual. Nah, pembeli dengan penjual. Nah, lalu di sampingnya ada penjual B. Nah, pembeli ini sedang bertransaksi atau sedang melakukan tawar-menawar dengan penjual A. Akan tetapi kata penjual B, sini saja, beli barang saya saja. Ya. Nah, misalkan ada unsur penghinaan yang itu mah barangnya bla 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 bla, tidak baik atau seperti apa. Ya. Padahal penjual dan pembeli dan penjual A itu sedang bertransaksi atau sedang tawar-menawar. Maka ini tidak boleh. Karena apa? Karena ada unsur menyakiti perasaan penjual yang pertama. Gitu ya. Termasuk ya yang semakna dengan hadis ini adalah hadis tentang dilarang mengkhitbah di atas khitbah orang lain. La khitbata ala khitbati akhihi. Ya. Insyaallah antum sudah tahu tentang hal ini ya. Selanjutnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kunu ibadallahi ikhwana, ai jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-ukhuwah, persaudaraan, itu ada ukhuwah bin nasab, ukhuwah karena nasab, karena keturunan, ada ukhuwah bila nasab, ada ukhuwah tanpa ikatan keturunan. Nah, ukhuwah tanpa nasab itu diantaranya adalah al-ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah sesama Islam, persaudaraan sebagai sesama muslim. Dan ukhuwah islamiyah, ukhuwah sesama muslim, ini lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ukhuwah nasabiyah, ukhuwah karena keturunan. Ya. Al-muslimu akhul muslim, muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Nah, ini dikuatkan oleh Rasulullah bahwa muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Oleh karena saudara, maka bagaimana? La yazlimuhu, ya. La yazlimuhu, tidak boleh yazlimuhu ai la yudkhil ala akhihi dharar, tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya kepada saudaranya. Tidak boleh membahayakan saudaranya. Jadi ini renungan bagi kita yang masih sering punya perasaan ingin membahayakan orang lain, maka hati-hati ya. Hadis ini sudah mewanti-wanti, sudah melarang ya kepada kita sesama muslim untuk melakukan sesuatu yang berbahaya atau merugikan orang lain ya. Karena kezaliman itu adalah melakukan atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebagaimana kita menempatkan saudara kita bukan pada tempatnya, itu adalah kezaliman, dan kezaliman itu tidak boleh ya. Wala yakhzuluhu ai la yada'ahu bi alla yansurahu, jangan kalian membiarkan, menelantarkan saudara kalian dengan tidak menolongnya. Misalkan fulan sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, tapi ditelantarkan begitu saja. Fulan sedang kesusahan tapi tidak dibantu, ya, tidak sedikit pun diberikan uluran tangan. Nah, itu adalah bentuk meninggalkan, membiarkan saudara kita, dan itu juga tidak boleh. Justru sebaliknya, harusnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala yakzibuhu ay bi ayyukhbirahu bi khilafil zahir wal waqi, jangan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, yang bertentangan dengan kenyataan. Jangan bohong ya. Jangan berbohong, karena bohong itu mendorong kepada keburukan, dan keburukan itu akan menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Nah, hati-hati ya. Dan orang yang berbohong pasti akan terus berbohong untuk menutupi kebohongannya. Oleh karena itu tidak boleh memulai untuk berbohong. Selanjutnya qauluhu wala yahkiruhu ay la yastasghiruh, tidak boleh menghinanya. Kita sesama makhluk Allah, sesama manusia, apalagi sesama muslim,
kita sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk fisik kita, bagaimanapun status kita, kita semuanya sama di sisi Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan. Sehingga tidak boleh ada seorang menghina orang lain, sesama muslim menghina muslim lainnya. Ya, menghina itu mungkin bahasa kita sekarang adalah bullying ya, membuli. Nah, itu hati-hati. Jika di antara kita masih ada yang saling membuli, maka silakan untuk bertaubat, memperbanyak istighfar, minta maaf kepada orang lain, karena tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah melalui hadis ini. Lalu at-taqwa hahuna. Nah, dilanjutkan dengan penjelasan tentang ketakwaan, bahwa takwa itu ada di sini. Di mana? Yushiru ila sadrihi salasa marrat. Ketika Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, beliau menunjukkan dadanya sebanyak 3 kali. Atau beliau mengatakan at-taqwa hahuna sambil menunjuk dada sebanyak 3 kali. Tuh, takwa itu tempatnya ada di hati. Ketika hatinya benar, maka seluruh anggota badan yang lain akan benar. Begitu sebaliknya ketika hatinya buruk, maka anggota badan yang lain perbuatannya akan buruk. Bihasbimri'in minasyarri, ya, ai yakfihi minasyarri, cukuplah seseorang itu dikatakan buruk. Artinya, kalaupun tidak ada keburukan yang lain, ya, ketika dia ayah kiro akhahul muslim, ketika dia menghina saudaranya yang muslim, maka pasti dia disebut sebagai orang buruk. Mungkin dia tidak berbuat maksiat, mungkin dia tidak minum khamr, mungkin dia tidak berbuat zina, ya, tidak memakan harta riba, tapi dia menghina orang lain, menghina sesama muslim, maka orang tersebut tetap disebut sebagai orang yang buruk, ya. Hati-hati. Kullul muslimi alal muslimi haramun. Sesama muslim dengan muslim yang lain itu haram. Apa yang diharamkan? Damuhu, darahnya, tidak boleh saling menyakiti, berkelahi, lalu saling membunuh tanpa hak, ya. Wa maluhu, dan hartanya, tidak boleh saling merampok, mencuri, korupsi, gosip dan sebagainya. Wa irduhu, dan kehormatannya, ya, tidak boleh diusik kehormatannya, harus dijunjung tinggi, karena kehormatan itu adalah maudhi'ul madhi wal qubhi, tempat di mana seseorang itu merasa senang, merasa mulia ketika dijunjung tinggi kehormatannya, dan merasa hina ketika diusik kehormatannya. Hadis riwayat rawahu Muslim, ya. Fi hadzal hadis yursyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW berikan kepada kita petunjuk atau arahan. Ila ma yajibu alaina ma'syarul muslimin bi an nakuna mutahabin, kepada kita sebagai sesama muslim agar kita menjadi orang-orang yang saling mencintai, muta'alifin, saling bersatu, wa muta'amilin, saling bermuamalah, berinteraksi, fima bainana, di antara kita, ya, muamalatan hasanah, dengan muamalah yang baik. Apa kriteria muamalah yang baik? Yaitu muamalatan hasanatan syar'iyyah, yang sesuai dengan syariat. Tahdina ila makarimil akhlak, yang akan menunjukkan kepada kita kepada akhlak yang mulia. Wa tub'iduna an masawi'iha, menjauhkan kita dari akhlak yang buruk. Wa tudhibu an qulubinal baghdha, dan menjauhkan dari hati kita kebencian-kebencian. Wa taj'alu muamalata ba'dina li ba'din, sehingga menjadikan interaksi antara sesama kita muamalatan samiyah, muamalah yang agung, kholiyah, yang terlepas dari al-hasad, dari hasad, wa zulm, kezaliman, wal ghish, dan penipuan, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Mimma yastajlibul adza wa tafarruq,
di mana hal-hal buruk tadi akan mendorong kepada perbuatan yang menyakiti orang lain, wattafarruq, dan berpecah belah atau bercerai-berai. Lianna uziyatal muslim, karena menyakiti sesama muslim, li akhihi, oleh saudara yang lain, haramun, diharamkan, tidak boleh, sawaan, sama, apakah bimalin, dalam urusan harta, au bimuamalah, dalam urusan interaksi, au yadin, atau karena tangan, au lisanin, atau karena lisan atau ucapan. Sekali lagi, kullul muslimi alal muslimi haramun, sesama muslim haram, tidak boleh, damuhu, semena-mena terhadap darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya, wa innamal izzu wa syarafu bittaqwa, karena sesungguhnya kemuliaan dan kehormatan itu karena ketakwaan seseorang. Nakhudul fawaid, maka faidah-faidah dari hadis tersebut adalah yang pertama, tahrimul hasad wat tabaghud wat tadabur wal bai' ala bai'il akhar. Diharamkannya berbuat hasad, saling membenci, saling berjauhan, dan menjual di atas penjualan orang lain. An-nahyu an idza'il muslimin bi ayyi wajhin minal wujuh. Dilarang menyakiti sesama muslim dengan cara apapun, min qaulin au fi'lin au isyarah, baik dengan ucapan, perbuatan, bahkan hanya dengan isyarat. Yang ketiga, an-nahyu an ma yujibut tabaghud wal amru bima yusabbibut ta'aluf wal ijtima'. Melarang apa-apa yang menyebabkan saling membenci dan memerintahkan apa-apa yang menyebabkan saling bersatu padu dan berkumpul. Yang keempat, tahrimu zulm wa nasril muslim wa musa'adatihi idza ihtaja ilaihi akhuhul muslim wa adamu istisgharihi wa istidlalihi. Diharamkan berbuat zalim, sebaliknya harus menolong sesama muslim apabila dia membutuhkannya, dan tidak boleh menghina orang lain. Yang kelima, innal qalba huwa asasut taqwa wal jawarih tabi'atun lahu. Sesungguhnya hati adalah pondasi sumber ketakwaan, dan anggota badan yang lain adalah pengikut bagi hati. Yang keenam, tahrimu dima'il muslimin, diharamkannya darah orang-orang yang beriman, orang muslim, wa amwalihim, dan hartanya, wa a'radihim, dan kehormatannya, illa bihaq, kecuali dengan sesuatu yang hak sesuai syariah. Yang ketujuh, fi hadzal hadis al-adab al-hamidah. Nah, ini yang sangat penting, bahwa dalam hadis ini terdapat banyak sekali adab yang mulia, yang terpuji, wal akhlaq al-fadilah, akhlak yang baik, liman wufiqalaha, bagi orang-orang yang Allah berikan taufik untuk melaksanakan adab-adab akhlak-akhlak tersebut. Hadza ma naqulu lakum. Semoga antum dan kita semuanya bisa mengambil faidah, bisa merenungi hadis tersebut. Itu saja untuk hadis ke-35 dari Arba'in An-Nawawiyah. Aqulu ma tasma'un, akhtatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.